Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoirun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection. So, without further ado, let's get to the lesson. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my dear students of 12th grade. Meeting me again with Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. Today we are going to talk and continue about our last chapter, our last topic about caption text. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang caption text. Nah, hari ini kita fokus kepada soal-soal yang sering muncul di ujian-ujian, ya, berbagai macam jenis ujian bahasa Inggris tentang caption text. Oke? Get yourself ready. Oke, nah biasanya yang paling sering muncul itu banyak jenis caption yang tertera di beberapa jenis, misalnya seperti gambar, foto, tabel, grafik, atau bahkan video. Nah, yang paling banyak muncul biasanya di dalam ujian itu gambar, foto, tabel atau grafik. Nah, itu biasanya yang sering muncul. Nah, jadi yang paling sering muncul juga jenis soalnya itu adalah mempertanyakan tujuan dari caption itu apa, mempertanyakan tentang informasi tersembunyi dari caption tersebut. Satu lagi tentang jenis tipe caption tersebut, gitu. Seperti nomor 1 ini, soal nomor 1 di sini ada gambar kebun bunga, ya, dan beberapa orang sedang mengunjungi dan melewati kebun ini. Nah, di sini captionnya adalah people walk past bloomed tulips in a park in central Kiev, Ukraine on May 3rd, 2019. Nah, jadi yang ditanya adalah what kind of caption is in the picture? Jadi jenis caption apa yang ada di dalam gambar ini, katanya. Nah, last week we have learned about kinds of caption. Kita minggu lalu sudah mempelajari tentang jenis-jenis caption. Ada beberapa jenis caption yang sudah kita pelajari. Do you still remember the kinds of the caption? Masih ingat apa saja di jenis-jenis caption itu sendiri? Oke, jadi Miss kurang lebih tahu, mungkin kalian sudah lupa tentang jenis-jenis caption. Miss akan ingatkan lagi. Group identification bar itu jenis caption yang hampir mirip dengan identification bar. Beda nama ya kan. Kalau yang identification bar aja tanpa grup, ini menerangkan orang yang ada di dalam foto, tapi orangnya hanya sendiri, satu orang, ya, single person. Nah, kalau yang group identification bar ini menjelaskan orang di dalam gambar tapi orangnya lebih dari satu orang. Oke? Nah, kalau summary itu menjelaskan apa yang sedang terjadi, kenapa itu terjadi, kapan itu terjadi, dan mengapa itu terjadi. Nah, ya kan? Summary itu menerangkan hal lengkap tentang si gambar itu sendiri. Nah, kalau cut line itu menunjukkan misalnya di dalam gambar tersebut ada satu orang yang sedang melakukan sesuatu. Jadi diterangkan orang itu sedang apa dan orang itu siapa, gitu. Nah, kalau yang expanded caption itu menjelaskan yang lebih jelas dan lengkap dibanding si summary. Expanded ini adalah yang lebih lengkap dari si summary, gitu. Caption lanjut dari si summary. Kalau yang quote pasti tahu jenis caption yang menggambarkan tentang kata-kata mutiara atau kata-kata yang memotivasi, gitu ya kan. Nah, jadi kira-kira sudah tahu yang mana jawabannya ini sesuai dengan gambar yang ditunjukkan ini.
Nah, of course ini adalah tipe caption summary karena di sini menjelaskan apa yang sedang terjadi, di mana itu terjadi, kapan itu terjadi. Ya kan? Menunjukkan informasi lengkap tentang yang ada di gambar. Okay, so the answer is summary. So you have to remember the kinds of caption itself. Jadi kalian harus mengingat dan memorize, menghafal jenis-jenis caption itu sendiri. Okay? Next. Masih dengan gambar yang sama tapi dengan pertanyaan yang berbeda. Number 2, where was the location in the picture? Nah, jenis pertanyaan dari caption teks ini sendiri ada dua. Yang pertama itu bisa dia tersirat, jawabannya tidak ada dalam gambar, atau bisa juga tersurat. Jawabannya bisa ada dalam caption tersebut, gitu ya kan? Nah, jadi kalau misalnya jawabannya tidak ada dalam caption, you have to interpret it by yourself. Kalian harus memahami sendiri dan melogikakan sendiri jawabannya. Begitu. Nah, tapi kebanyakan kalau caption yang terdapat di gambar, yang terdapat di gambar itu biasanya dia pertanyaannya itu jawabannya itu ada di dalam caption. Nah, where was the location in the picture? Nah, di mana lokasi gambar ini? Katanya sudah jelas ada di caption. People walk past bloomed tulips in a park in central Kiev. Nah, sudah kelihatan langsung di mana? Ya, central Kiev. Jawabannya yang D. Okay. Number 3, what does bloomed mean? Apa artinya kira-kira bloomed itu? Nah, mungkin bagi yang vocabularies-nya tidak terlalu banyak, kosakata bahasa Inggrisnya tidak terlalu banyak, mungkin akan bingung. Tapi bisa kalian hubungkan ke gambarnya. Kita bisa lihat di sini bunga-bunga bermekaran, ya kan? Berarti ini merupakan kata lain dari blossom. Okay, so the answer is A. Okay, sangat gampang kan? Nah, next. Still the same with the first question, kinds of caption. Nah, jenis caption juga. What kind of caption is in the picture? Nah, ditanyakan caption jenis apakah ini, katanya. Kita baca dulu captionnya. Indonesian President Joko Widodo, center in white shirt, visit the site of a bomb blast at Tamrin Business District in Jakarta, January 14th, 2016. Nah, kita lihat dari captionnya kira-kira menunjukkan siapa, ya kan, di mana, mengapa, dan apa yang sedang terjadi, kapan, ya kan, juga sudah lengkap semuanya. Kira-kira langsung menunjukkan ke jenis caption apa? Ya, summary. Same with the first question, sama seperti pertanyaan nomor 1 tadi, karena menunjukkan keterangan siapa, di mana, mengapa, apa yang sedang dilakukan, ya kan, dan kapan. Sudah lengkap semuanya diterangkan di sini. Oke? Next, di sini ada gambar. The title is The Music of Love. Di sini ada gambar seorang anak yang duduk di atas kursi roda dan melihat ayahnya yang sedang memainkan suling, ya kan? Anaknya ini terlihat bahagia dan tertawa ketika ayahnya memainkan suling, walau kehidupan sekelilingnya terlihat sederhana. Nah, ternyata captionnya hanya The Music of Love. Nah, what is the meaning of the sentence? Katanya, the music of love ini kira-kira artinya apa? Ayo kita baca satu persatu. Yang A, love can be represented by music, or B, it is about how to play music, C, love is music, D, a child loves music, or E, a father plays music for his child. Jadi meaningnya, maknanya dari kalimat ini dan relates to this picture itself. Jadi berhubungan dengan gambar ini juga, gitu. Jangan sampai lari dari gambar ini dan hanya mengartikan makna dari kata-kata ini secara gamblang, gitu ya. Nah, jadi
kita bisa lihat di sini melalui musik anak ini bisa tertawa dan bergembira walau keadaan di sekitarnya sangat sederhana. Musik yang dimainkan dengan alat musik sederhana oleh ayahnya sendiri, ya kan? Berarti kira-kira di sini musik menghadirkan cinta, dari suasana cinta dan kasih sayang di antara ayah dan anak ini. Jadi kira-kira yang mana jawabannya? Yang A, love can be represented by music. Kasih sayang bisa ditunjukkan melalui musik. Oke. Nah, kalau ditanya meaning, jangan langsung mengartikan kata-katanya. Mungkin kalau kalian mengartikan kata-katanya ini saja, kalian akan menjawab C, love is music. But it is not the true answer. It's not the right answer. You have to relate the sentence to the picture. Okay, remember that. Next, still the same picture. The question is, what is the aim of the text? Nah, apa tujuan dari teks ini katanya? Nah, seperti yang Miss bilang juga tadi, jangan hanya melihat captionnya saja, tapi hubungkanlah ke gambarnya. Gitu ya kan. Nah, untuk mendapatkan makna yang sebenarnya. Jadi kira-kira apa sih tujuannya ditunjukkan kepada pembaca gambar ini, begitu ya kan? Nah, dari gambar ini tentu saja gambar ini ingin memberi sesuatu, memberitahu sesuatu, menginformasikan sesuatu kepada pembaca. Ya kan, menyampaikan sesuatu kepada pembaca. Nah, kira-kira yang mana ya yang tepat jawabannya? Yang A, to make readers understand about love, untuk membuat pembaca mengerti tentang cinta. Apakah benar? Tidak, ya kan? Karena di sini tidak diberikan makna dari love itu sendiri, ya kan? Jadi di sini bukan membahas tentang cinta, tapi bagaimana musik tersebut bisa menghadirkan cinta atau kasih sayang, ya kan? Nah, yang B, to make readers want to know about music, untuk membuat pembaca apa yang harus diketahui tentang musik. Nah, yang C, apakah ini benar? Untuk membuat pembaca mengetahui apa yang perlu diketahui tentang musik. Of course, salah, ya kan? Karena di sini tidak ada diberikan informasi yang berhubungan dengan bagaimana musik itu, apa musik itu, bagaimana cara memainkan musik, contohnya, ya kan? Jadi tidak ada sebuah informasi atau pengetahuan atau sesuatu informasi penting yang harus diketahui dari untuk si pembaca tentang si musik itu sendiri. Nah, yang C, to inform readers that music can make love to everyone, untuk menyampaikan kepada pembaca bahwa musik dapat membawa suasana cinta atau kasih sayang kepada setiap orang. Nah, ini kurang lebih terdengar relates to the picture and the sentence itself. Kita lihat dulu yang D dan E, to inform that a father loves his child. Nah, ini sudah kelihatan dari gambarnya, ya kan? Tidak perlu lagi jadi tidak perlu lagi diutarakan secara gamblang kalau itu adalah the aim-nya of the text. Nah, to inform that music can bring love, untuk menyampaikan bahwa musik dapat membawa kasih sayang dan cinta, kurang tepat, ya kan? Karena dari sini bukan musik yang membawa, tapi musik dapat menciptakan atau membuat suasana kasih sayang dan cinta kepada orang lain. Nah, yang paling benar adalah jawabannya yang C, to inform readers that music can make love to everyone. Oke? Nah, ingat caranya bagaimana menginterpretasi, menganalisis caption text itu sendiri. Kalian harus merelate sentence-nya atau caption-nya itu sendiri ke gambarnya sendiri itu. Oke, number 7. Nah, ini adalah caption ya, yang biasanya muncul di ujian-ujian. Nah, di sini ada grafik ya,
ternyata caption itu tidak harus digunakan di foto atau gambar saja, tapi bisa di grafik atau tabel dan lain-lain. Nah, di sini ada grafik yang menunjukkan, I'm sorry, gambarnya agak sedikit terpotong. Di atas adalah the number of papers production. Oke, jadi ini adalah sebuah jumlah produksi kertas pada sebuah perusahaan. Grafik jumlah produksi kertas setiap tahunnya di sebuah perusahaan, begitu ya kurang lebih. Nah, jadi pertanyaannya adalah the highest number of papers production is in. Jadi jumlah yang paling besar, jumlah produksi kertas paling besar terdapat pada tahun. Nah, langsung kita lihat yang paling besar, yang paling tinggi. Nah, di sini kita bisa langsung lihat yang paling tinggi di sini langsung kelihatan. Kita lihat, nah ternyata tahunnya tidak ada, berada di antara tahun 2011 dan 2013. Berarti di sini seharusnya tahun 2012, ya kan? Nah, langsung kelihatan jawabannya yang D. Oke, next. Oke, di sini juga masih ada grafik. The chart below shows the expenditure of two countries on consumer goods in 2010. Jadi ini adalah menunjukkan grafik antara dua negara, ya, dua kota, yaitu dua negara, yaitu Prancis dan United Kingdom, yang menunjukkan bagaimana yang paling banyak konsumennya terhadap sebuah barang, ya, sebuah produk, begitu. Nah, di tahun 2010. Nah, dikatanya the lowest good expenditure on 2010 in France is, jadi yang tanya adalah jumlah barang yang paling rendah, ya, di kota Prancis. Nah, kita lihat di sini Prancis yang biru dan UK yang orange. Kita lihat yang biru dan yang paling rendah yang mana? Kita lihat yang paling rendah adalah yang ini, ya kan? Berarti dia berada di 150.000 dan ini adalah jenisnya kamera. Nah, langsung kelihatan jawabannya, yaitu jenisnya kamera. Oke? Next. Nah, kalau yang tadi grafik, kalau yang sebelumnya itu grafik, caption pada grafik. Nah, kita hari ini sekarang kita akan mencoba memahami menjawab soal yang tipenya caption pada tabel. Nah, ini ada table 1 for months plain, where, what, how. Nah, kita baca soalnya. Above is the table of Rina's plans for next 4 months. Rina will have a vacation in, katanya. Di atas adalah tabel tentang rencana Rina untuk 4 bulan ke depan. Jadi, Rina akan memiliki liburan pada bulan. Nah, kita lihat di sini pada bulan Mei minggu ketiga dan minggu keempat dia memiliki program. Pada bulan Juni berarti sampai minggu keempat, lanjut masuk ke bulan Juni minggu pertama dan kedua dia masih memiliki sebuah program. Nah, setelah bulan Juni masuk ke bulan Juli minggu pertama dan minggu kedua. Berarti di bulan Juni minggu ketiga dan minggu keempatnya kosong. Iya kan? Nah, kalau bulan Juli minggu ke pertama dan keduanya juga memiliki program, ya kan? Nah, jadi di sini yang bagian kosong adalah Rina memiliki program kosong pada minggu ke-3 dan 4 Juni dan minggu ke-3 dan 4 Juli. Berarti Rina bisa liburan pada bulan Juni dan bulan Juli, yaitu minggu ke-3 dan ke-4. Berarti di sini ada dua jawabannya, itu Juni dan Juli. Berarti ini adalah salah soal, ya. Ada dua jawabannya, Juni dan Juli. Oke? Begitu cara menginterpretasikannya. Padahal di sini tidak ada jelas-jelas dibilang kapan dia akan liburan, ya kan? Nah, jadi kalian harus memahaminya dan bisa membaca tabelnya bagaimana. Oke? Next. The last number, this is the table that shows the data of the mean height of and weight teenagers ages 10 until 20 in US. The height of under
160 is in age. Jadi katanya ini adalah tabel data tentang tinggi dan berat badan para remaja berumur 10 sampai 20 tahun di US, ya kan? Jadi pertanyaannya adalah tinggi badan yang berada di bawah 160 berada di umur, katanya berarti kita lihat yang di bawah 160. Kalau ini 162, 163 berarti coret-coret. Ini juga 170, 177, coret-coret berarti ada di sini. Di bawah 160 itu 138 dan 138. Berarti di umur 10 tahun. Berarti jawabannya adalah yang A. Okay? So I think it's rather easy but maybe a little tricky. Jadi mungkin kelihatannya mudah tapi sedikit menjebak, ya kan? Nampaknya mudah tapi kebanyakan menjebak siswa dalam pertanyaan yang kelihatannya mudah ini gitu. Jadi jangan anggap sepele. Kalian harus menganalisis baik-baik captionnya, apalagi dalam tabel dan grafik, ya kan? So we have practiced in answering the questions of caption text in examination question generally. Jadi kita sudah bahas tentang soal-soal yang umumnya keluar pada ujian-ujian caption yang khususnya materi caption. So if you are still confused or any question or any you don't understand still about this material, please ask me as usual through WhatsApp group. Okay, see you to the next video, dears. Good morning. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and share this video. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.